warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah al-qa'il wa laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasharaka al-yawma hadid. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qa'il كفاة الموت واعظا وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والوفاء أما بعد. Teman-teman, para tuan guru, para ustaz yang saya muliakan, hadirin muslimin pengantar jenazah, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walau dalam suasana duka seperti ini tak hentinya yang mengajak kita semua, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang dikaruniakan kepada kita sehingga kita bisa hadir di tempat pemakaman ini dalam rangka menyelesaikan satu tugas kita selaku hamba Allah yang beriman, menguburkan jenazah saudara kita, anak kita, orang tua kita, saudara Bahrudin. Mudah-mudahan kehadiran beliau di atas pemakaman ini senantiasa menjadi penghibur bagi keluarga. Inilah sesungguhnya hakikat dari takziah yang sering kita laksanakan dan sering kita hadapi. Kehadiran kita ini adalah merupakan penghibur bagi keluarga. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan tidak terus-menerus turun duka. Pertama, atas nama keluarga mengaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada bapak-bapak, para tuan guru, para ustaz, sahabat, kerabat, anggota, keluarga yang telah membantu mengadakan persiapan untuk pemakaman daripada almarhum. Sejak awal kita mengurusnya, memandikannya, mengkafankan, mensalatkan dan mengantarkannya ke tempat pemakaman ini. Sesungguhnya ini adalah hiburan yang luar biasa yang keluarga yakin tidak sanggup untuk membalas baik jasa baik ibu bapak kecuali hanya dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang telah berpartisipasi senantiasa diberikan anugerah ganjaran pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian atas nama keluarga juga mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam hal pelayanan dari keluarga tidak memuaskan, termasuk kegiatan undangan dari keluarga tidak sampai kepada sahabat kerabat secara langsung bisa bertemu, karena pada hakikat yang kita temukan saat sekarang ini adalah begitu pesatnya teknologi sehingga hanya sekedar informasi yang kita peroleh dari lewat SMS itu bisa menghadirkan kita di tempat pemakaman ini, dan secara kemasyarakatan, secara aturan memang kurang pas karena nilai silaturahmi sesungguhnya sudah berkurang. Biasanya kita bertemu langsung di rumahnya, ya, tetapi begitu ada SMS hanya kita bisa baca. Termasuklah tiang itu, karena dulu almarhum Bahrudin itu termasuk barang tiang mandak, ya, sehingga tiang dulu Bahrudin tak ini kalau ada natural dan kalau itu, ya, biasa tentang lain Bahrudin tak dukun, ya, karena mesti arah riwayat yang almarhum itu dengan gati mana-mana bismillah timpang dengan air, kemudian ya batur-batur sakit jatuh pakai minum alhamdulillah, ya, izin Allah, ya,
Jadi batur-batur sakit-sakit itu bau agak reda lah dia mengaku bahwa dimiliki dia jadi sembuhan. Ya, nah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan kesembuhan kepada orang yang senantiasa menjadi perantaranya adalah saudara Bahrudin. Ya, nah niki apa ya? Bahdukun yang kita lihat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sebeton benar barang semondok lah. Lalu cuma dia telah itu ajaran dia mati dengan dia baca dengan ya, nah niki lebih lah ini. Alhamdulillah ternyata dan sejak dia ya menuntut ridhanya Allah ya, alhamdulillah rabbil alamin ya, sudah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagian dari kebaikan yang dilakukan oleh saudara kami Bahrudin. Kemudian atas nama layak mengaturkan dan mengucapkan kepada keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum, senantiasa mensifati semuanya dengan berpasrah diri, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita manusia tidak ada yang sempurna, manusia tidak akan mampu bertahan di permukaan bumi ini. Semua kita sudah ada batas-batasan waktunya, tinggal kita menunggu kapan saatnya kita akan dijemput dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu karena itu sekali lagi innama yatasabiruna ajrahum bighairi hisab. Keluarga yang jangan ditinggalkan, bersabarlah karena Allah yang memberikan ganjaran pahala yang sempurna kepada orang-orang yang menghadapi musibahnya dengan penuh kesabaran dan ikhlas serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang bacakan tadi, walaupun kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasiratan yawma hadid, mengingatkan yang kepada sebuah peristiwa yang pernah terjadi pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat. Saat itu Rasulullah punya satu orang sahabat yang tidak pernah meninggalkan satu waktu pun di masjid kecuali dia salat berjamaah 5 waktu di masjid. Dan rumahnya sahabat itu dekat, sangat dekat. Nah, dekat zaman dahulu kalau di Madinah kan memang arah kendaraan malah diberikan itu. Memang arah sepeda motor, ya. Jadi selaku berjalan kaki, nah dekatnya itu perjalanan sekitar 3 jam. 3 jam perjalanan. Ya, terus 3 jam perjalanan itu dirasakan sangat dekat karena kebiasaan orang Arab itu sudah berjalan kaki kemanapun dia melangkah. Nah, saat itulah sahabat ini seringkali punya keanehan, ya, punya keunikan. Apa keunikannya? Kalau dia salat, kalau di masjid, dia menelus ke arah sembahyang di tengah-tengah, ya, dia menelus sembahyang di tengah. Kakaknya, ya, ngungge kalau keluar, dia hanya mencari satu lokasi, satu titik, ya, yang orang lain bisa melaksanakan salat dengan leluasa. Nah, ya, untuk dipilih pojok masjid, ya, butuh doang tahu. Nah, terus sampai ditegur oleh Rasul, saya ingin bertanya kepadamu, ya, kenapa sih kamu selalu memilih satu tempat itu padahal tempat kita sholat ini luas? Masjid tempat kita sholat ini sangat luas. Kenapa di sana aja kamu pilih? Terus terang Rasulullah, kalau saya sholat, saya tidak ingin melihat orang lain terganggu karena saya berdiri di depannya. Saya tidak ingin orang lain terganggu karena saya hendak melanjutkan perjalanan menuju saf pertama. Nah, ini keunikan. Hingga saat itu tetap dilihat oleh Rasul. Ketika dia salam ke kanan, maka dia pasti melihat di pojok dalam masjid itu. Nah, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isya, subuhnya itu selalu, dan itu perjalanannya terus, ya, sampai 3 jam dari rumahnya. Nah, ketika satu saat ini sahabat tidak sholat waktu subuh,
Ya, waktu subuh nggak sahur. Bertanyalah Rasulullah, sebentar dulu, kita tunggu sahabat, jangan dulu kita sholat. Nah, akhirnya ditunggu lah, sambil berzikir etikat sahabat yang lain, belum diiqamatkan Rasulullah. Nah, ketika itu, bertanya Rasul, mana dia orang itu? Belum datang Rasulullah. Nah, terus dilihat situasi, waktu subuh sangat limit, waktunya sangat sempit, maka salat Rasulullah kalau nanti akan keluar dari waktu dia salat subuh. Akhirnya diperintahkan agar mungkin saat kita salat nanti dia datang. Dia perintahkan qoma, kemudian dia qoma, langsung langsung salat. Ya, selesai salat, makanya Rasul, mana dia sahabat itu? Belum datang ya Rasulullah. Ya, sampai selesai zikir, selesai berdoa, ditanya mana dia sahabat itu, belum datang ya Rasulullah. Nah, terus kalau begitu, selesai sholat kita sekarang ini, kita akan rame-rame datang ke rumahnya untuk melihat keadaannya. Ya, kita akan lihat keadaannya. Akhirnya begitu selesai berdoa, berjalanlah Rasulullah dalam perjalanan 3 jam menuju rumah orang itu. Kemudian satu orang yang tahu persis di mana posisi rumahnya, langsung menjadi petunjuk jalan. Ini rumahnya Rasul. Sampai di sana Rasul berucap Assalamualaikum. Ya, kepada sahibul bait. Assalamualaikum. Ya. Tiba-tiba keluar seorang perempuan yang menjawab salamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dijawab, lalu kembali Rasul bertanya, betulkah ini rumahnya sahabat? Ya, yang sahabatku yang biasa salat berjamaahku, ya berjamaah bersamaku di masjid. Ya, betul wahai Rasulullah, inilah rumahnya dan saya adalah istrinya. Saya istrinya, sambil terminal air mata. Mana dia sahabatku itu yang satu itu? Tumben hari ini dia tidak salat. Maaf Rasulullah, barusan sekitar 15 menit sebelum subuh itu dia meninggal dunia. Ya, 15 menit sebelum datang waktu subuh dia meninggal dunia. Itulah yang terjadi pada diri kami sekarang ini. Jadi kami merasa kehilangan. Kehilangan betul. Tertutup. Karena biasanya sahabat yang begitu setia mendampingi Rasul salat berjamaah, tiba-tiba sudah meninggal dunia. Nah, ketika itulah, ya, istrinya kembali melanjutkan ceritanya. Tapi ada satu hal Rasulullah yang membuat kita habis pikir tidak paham. Bahwa suami saya yang meninggal dunia itu, dia hanya terteriak bukan ucapan la ilaha illallah seperti bahasa Rasul mengkana qala la ilaha illallah fi akhir kalamih dakhala al-jannah. Siapa yang berucap kalimat la ilaha illallah mampu dipertahankan zahir dan batinnya, ya, sampai dia menembus ke batas terakhir, maka orang itu dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Ini tidak Rasulullah. Keadaan itu apa? Dia berteriak, aduh, orang kesakitan, aduh, ya, kenapa tidak jauh-jauh? Kenapa tidak jauh-jauh? Ya, anggapkan orang, kenapa tidak nanti saya mati? Ya, yang kedua, ya, teriak lagi dengan teriakan yang kedua, aduh, kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak yang baru? Yang teriakan yang ketiga, aduh, kenapa nggak semuanya? Bingung saya. Saat itulah Rasulullah menjawab dengan ayat yang diteruskan Allah kepadanya. Walaqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabashiratan yawma hadid. Walaqad kunta fi ghaflah, kamu semua sedang lalai. Kamu itu sedang lalai. Kashafna 'anka ghita'aka, saat itu kata Allah akan bukakan, ya, tutupan hijab yang mendinding penglihatan kamu. Fasuratul yawma hadid, itu dinding itu sudah dibuka oleh Allah. Fasuratul yawma hadid, ya, maka
kami bisa melihatnya lebih tajam daripada mata pedang, lebih tajam kilatannya dari mata pedang. Itu bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait inilah apa maksudnya ucapan itu terkait dengan ayat laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka pada surat Al-Hadid itu apa kaitannya? Yang pertama, almarhum ini luar biasa, hamba Allah yang tidak pernah menyerah. Sepanas apapun dan sebelum apapun waktunya dia akan tetap datang ke masjid untuk salat berjamaah. Ketika rumahnya perjalanannya 3 kilo itu dibukakan oleh Allah, begitu tidak terbuka, betapa besar ganjaran pahala yang diberikan. Kenapa tidak jauh? Artinya apa? Setiap langkah yang dilakukan untuk berjalan ibadah salat ke masjid itu terhitung ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin jauh perjalanan otomatis semakin banyak pahala yang diperlihatkan oleh Allah. Orang itu berteriak, kenapa tidak jauh, lebih jauh itu? Itu yang pertama. Nah, oleh karena itu, gambaran yang kita dapatkan, jangan pernah kita malas, jangan pernah kita lalai. Kalau Allah sudah membukakan hijab kepada kita, maka Allah akan memberikan ganjaran yang sangat besar. Jangankan berjalan 3 langkah, Turutul ada anis karim, ya singkirkan duri batu yang bisa menghalangi perjalanan orang di tengah jalan, maka itu sudah menjadi sedekah dan termasuk ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saat satu waktu, ya sahabat itu hendak berangkat menuju masjid, tapi dia pakai baju. Begitu dia buka pintu, hawa dingin sudah mulai masuk ke dalam tulang, ya, sampai masuk ke dalam tulang sum-sumnya. Begitu dingin, akhirnya apa? Baju yang baru begitu sudah dipakai itu luar biasa mau berangkat, sudah tidak tahan tembus juga, padahal bajunya itu tebal, ya. Dia pakai lagi bajunya, ya, yang biasa-biasa dipakai, setengah baru, ya, setengah baru baju yang dipakai. Tiba di tengah jalan, ketemu lagi dengan orang yang perjalanannya tersendat akibat daripada kedinginan dan tidak punya baju, ya, tidak punya baju. Nah kemudian dengan ikhlas dan sukarela dia buka baju yang di luar itu, yang setengah baru itu, lalu dipakaikan kepada orang itu, sembari sambil memapak dia berjalan bersama bergandeng tangan menuju masjid untuk bisa salat subuh berjamaah. Akhirnya sampai di masjid, alhamdulillah mereka berdua dapat mengikuti salat berjamaah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah teriakannya itu mengandung arti apa? Perkara persoalan yang setengah baru diberikan kepada orang lain, pahalanya begitu besar. Apalagi yang baru ini saya bukakan lalu saya berikan untuk digunakan salat, sebesar apakah pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah dari karena itulah dasar yang sangat kuat. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan pernah kamu mendapatkan pahala kebagusan yang sempurna sehingga kamu memberikan apa yang lebih kamu sayangi. Itulah jenis salat yang kedua. Lalu yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Di satu pagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan kepada orang tersebut yang saat itu dia mau sarapan pagi, ya, dan roti yang diberikan itu besar. Biasanya kalau di Madinah, ini bapak-bapak para tuan guru, malu-malu yang sudah ke Mekah pasti pada meluk telepon lihat masjid Madinah. Nah lihat masjid Madinah, lalu mau bilang asar sekalian boleh yang ke belakang, ya, ke belakang itu kata betul, ya, daka-daka di puasa tempuh doa, naik ke lautnya, diperintahkan kepada puasa. Nah, telepon doa, ya, lalu rasa buka, lihat dalam resep yang diisi dengan Arabnya, roti marak salam begitu.
Ya, nah barat tangan tak pelit lah, bukan buat pulang buahnya, lalu mengeluh, karena enggak terasa dengan Arabnya itu kan kita, lalu kita tak manis-manis, begitu, rutin harus manis, apalagi teh manis harus manis, ya, rutin tidak teh manis, kecentang, terubuk susu, subhanallah. Ya, perlu dengan Indonesia jika manis-manis dengan diabetes, ya, penyakit. Nah, namun dengan Arab itu tenang rutin, coba perhatikan penelitian rutin itu rata-rata rasanya semua merah, rasanya semua merah, ini dengan Arab tentu dia tidak gitu. Ya, subhanallah. Pada akhirnya, alhamdulillah, yang tekan. Kemudian manis, ya, cepat. Nah, cepat. Nama masjidil haram, mulut yang, tempat begini ya. Gelas lekotet, lagu bekal gelas tak isi kekadung, ngetem kecil minum. Ya, gelas kocek punya, jadi minuman. Dan sesekali kalau coba terasa haram ke manis, banyak pada perebutan. Kata la ilaha illallah lamun arab apa yang dosa engkam ya lembat mewah engkam sana ya subhanallah dengan Arab dengan kita semua ya yang kok teras watak dengan Arab karena terbang itu selarang kan ya lalu dia itu selaku saja sebagian ya sebagian makanannya itu teman lalu datang ke Indonesia aja enggak dengan main ya lalu orang tahu presiden ini adalah chicken dulu ya, wah kenapa nggak usah curang mondok, memang seru, wah kebanyakan manak ini dia kan, ya, nah, lalu dengan Arab, lalu tahu, lalu rasa, tak kenal dengan lombok yang lalu subhanallah, ya, nah ini gambarannya terus datang dengan kafir miskin, ya, kemudian dia Allah berkelar Rasulullah, ya, kemudian dia Allah berkelar wahai sahabat Rasulullah, ya. Memakai itu yang sunnah, ya, Arab isi jari ganjil tuan-tuan, nampak ketekolang, terus kebaikan lagi, ya, lalu ketelang jari dua pada keduanya, susu kesiupan isi sembilan, satu gelas, kebaikan gelas ketumpahan pada duit, ya, namun si adil, roti pada gelas, susu pada duit, ya. Membuat jejak tokol terus pada sarapan pagi dengan roti ya ngelihat kalau tentang hijab isi dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya si oleh mahalan dengan kerben kita dengan dia menuk telur ya oleh dia kita halan nah kena tahu dia makan dia kerben selapu dia tak menyesal dia jadi selapu menyesal dia berantak dia berdoa tak pilot ya tak makan nyesel ke dia selaku si betul nyesel ke ya aku nyesel ya kan kerja penyesalan ya nah saat itulah ya falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun ya jadi saat sakaratul maut itulah ya saat sakaratul maut kabel berteriak itulah datang penyesalan la idza balagatil hulqum antum hina idzin tanzurun ketika roh sudah sampai ke tenggorokan maka di sanalah kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diucapkan CCTV Allah ya CCTV Allah no pegawaian lain no pegawaian sipil lain pasti ya terlihat muka doang nah pada akhirnya baru kita dapat nyawangkan lalu suakan ke kita posisi penting tapi hidup lemak nih surga atau neraka maka bahasa Rasulullah la yakhruju ruhul mu'min hatta yara makanahu fil jannati wa la yakhruju ruhul kafir hatta yara makanahu fil nar dia surga roh selema namun dia teman kita lokasi posisi oleh surga namun tak beriman dia surga roh selema namun dia teman kita posisi oleh neraka bagi dengan kafir tak beriman
Lalu itu jamaah, berarti kita dituntut waspada. Terus berjuang menghimpun sebanyak-banyaknya kebaikan untuk kita bisa, ya, untuk kita bisa memperoleh dan mempersiapkan apa yang akan kita dapatkan setelah kita meninggal dunia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati norak itu almarhum semeton Lebak Rudin, ya, wahlilina, ya, artinya ruhnya sudah keluar. Kisah yang tiang bacakan ini sebagai wujud persiapan kita apa cita-cita dari kebagusan oleh kaum dunia ini, ya, dengan lemaknya jadi bertanggung jawaban. Namun kalau sholat lemak tidak bagus-bagus, yaitu pegawaian dunia. Baju-baju tentang ibadah, baju-baju tentang kepada ngaji, baju-baju tentang ibadah sosial. Jadi arah menentang. Untuk kedua pemikiran beda-beda. Namun perbedaan wajar. Lagi boleh menang nesa. Ini tidak menurut dengan duit. Nah, terlaksana bareng-bareng insya Allah masuk nilai ibadah sosial. Namun tidak ada baju-baju tanpa sembahyang. Insya Allah dari penangkal kita oleh guru hara lemak, ya, setelah kita masuk ke alam barzah dan seterusnya perjalanan sampai menuju mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Almarhum Bahrudin manusia biasa. Sudah barang tentu tidak pernah luput daripada salah, hilaf, ya, tingkah laku, tutur kata, ya, yang menyebabkan kita masyarakat sekitarnya itu arah baik sentak, ya, arah baik sentak. Nah, ini yang sudah tetap. Namun kata Allah yakin kita semua Allah memaafkan karena doa kita. Allahumma gfirlahu, ya Allah ampuni dosanya, warhamhu, ya Allah rahmati dia, wa'afihi wa'fu anhu, maafkan dia ya Allah, ya, waj'alil jannata maswahu, jadikan surga sebagai tempat kembalinya ya Allah, ya. Mudah-mudahan terima sudah Allah Ta'ala, ya. Lalu nanya sangkutan kacau sekada, ya. Namun masih arah ia jadi bukan almarhumnya nama, ya. Nah, oleh karenanya kesempatan terakhir makin ini atas nama keluarga daripada almarhum Bahrudin, atas nama sahabat dari almarhum Bahrudin, Punasang Bahrudin niki maaf untuk melaksanakan perjalanannya demi lurus perjalanannya menuju mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus juga jemaah di arah Alexander penuh kemaafan ini. Demikian juga untuk sahabat-sahabatnya. Kali-kali kemaafan ini. Jazakumullah khairan katsiran, mudah-mudahan almarhum dalam perjalanannya menuju mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa diberikan kemudahan tanpa aral melintang sampai dengan selamat mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala menanti. Pertanyaan malaikat maut seperti yang sudah dibacakan Tuan Guru tadi itu bisa terjawab dengan sempurna insya Allah Ta'ala. Namun ada satu hal, ya, biasanya pun negara sempurna, ekonomi terkurang, ya, usaha terkurang, terlebih makin itu musim corona, dia kecil di terlalu berusaha masih tertutup jual pada buat kali, ya, iya bahkan pemerintah lalu di anda apa ya kekelor, karena banyak yang di PHK, ya, putus hubungan kerja karena hotel-hotel tutup, ya, otomatis ya berubah. Kalau bentuk kita ya sepanjang gang lihat balai-balai ini negara dagang doang duit, ya, isi untung sih bang harap bang subuh lemak-lemak wah datang, harap bang jam 10 wah jam 10 ya datang, harap bang Johor baris ya datang lagi, harap bang asar pas dengan sembahyang bang asar pun ya datang lagi, harap sampai bang maghribmu masih harap datang lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Jemaah kasihan elit isi utangnya. Nah, almarhum mudah-mudahan dan termasuk dengan isi peneliti utang. Sekiranya sang ngarah utang piutang untuk menghidupi keluarga daripada almarhum, ya. Jadi terus kita ikhlasan ya bila terus ikhlasan, ya. Kita dakwah kita keluarga ikhlas ya. Masa kekahin almarhum. Terus sudah pahala. Ya aku lamun dia betul, sudah gak utang harap dekat 1.000. Tidak dirangkap harap 10.000. Tidak apa? Ya beli permen aja 5.000 utang. Bisa. Dia betul. Nah jelas. Ya. Saat sekarang kita mengalahkan tindakan utang ini,
sila keberhubungan kanca keluarga isi pediri isi almarhum niki ya. Jadi sila selesai ya secara bagus-bagus, secara musyawarah ya. Dan mudah-mudahan keikhlasan seluruh kami menyelesaikan sebuah persoalan yang terkait dengan hutang piutang niki membuat almarhum mulus dalam perjalanannya tanpa membawa beban sedikit-sedikit pun menuju mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dan terakhir ya, sebagai adat yang kita biasakan sejak nanti malam ya sampai 9 malam 2 menit. Sampai 2 malam. Sebelum datang tiba balen rumah duka niki ya, yang nanti undangan itu ya. Nah ini bahasa Daya. Jadi yang kebiasaan di Daya bahasa Sasak Daya ya. Mungkin yang tidak tahu ini kamu campur-campur ya. Kalau karena dengan Daya gabung saja dengan laut, insya Allah bahasanya dia bahasa Daya bahasa laut ya. Jadi laguna almarhum itu kemudian kajian berikut keluarga pada 9 malam dengan memperbanyak doa ya, sedekah dengan pahala kalimat thayyibah untuk almarhum. Mudah-mudahan almarhum senantiasa diberikan keselamatan di alam barzah, sejarah kuburnya rawdah min riyadil jannah, diterlihat kuburnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan untuk menjawab soal munkar wa nakir, dan diberikan keselamatan sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syir'un lillahi lahul fatihah. Itu doakan Surahkan mustaqim, surahkan lebih mungkin yang bisa dia sampaikan atas segala kekurangan dengan hak yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.